Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Wasejaf, mewakili teman-teman. Dalam rangka menyelesaikan tugas kuliah, saya akan memberikan tutorial membuat login service di PHP dan MySQL untuk aplikasi Android. Langkah pertama yaitu kita nyalakan XMPP-nya agar dapat mengakses database di server MySQL kita pada localhost phpMyAdmin. Kemudian kita buka browser, arahkan ke localhost phpMyAdmin. Kita buat database. Sini saya membuat database dengan nama employee.db. Kemudian kita membuat tabel dengan nama tabel user 4 kolom kirim. Kita buat user ID integer, gelas, panjang nilainya, username, password, status. Username kita gunakan varchar, password juga, status tetap integer 50, 50, 11. Pada user ID kita berikan primary key dan auto increment, kemudian simpan. Lalu kita buat isi di dalam tabel usernya. Tabel user ID kosongkan saja karena sudah auto increment. Username alwi@gmail.com, alwi, status 1. Kirim. Sudah kita buat database, tabel usernya, isinya user ID, username, password, status. Jika kita sudah membuat database dan tabelnya, kita lanjutkan membuat script PHP-nya dengan kode editor yang kalian gunakan. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. New file, service, user, login.php. Save. Karena skripnya sudah saya buat sebelumnya, saya akan langsung copy saja. Mungkin saya akan sedikit menjelaskan skrip PHP yang saya buat. Di sini ada $count, yaitu untuk membuat koneksi pada database kita pada MySQL dengan localhost sebagai servernya, root username-nya, dan passwordnya kita kosongkan. MySQL select database, koneksi ke database yang kita beri nama tadi employee.db. Kemudian di sini ada
if iset untuk bagian yang saya blok ini fungsinya yaitu untuk memeriksa apakah username dan password berisi data atau tidak. Kami menyimpannya dalam variabel. Kemudian ada di sini get data, select user ID, username, password from tabel user di mana username, email, dan password. Get data. Di sini kita membuat query SQL untuk memeriksa apakah data yang dimasukkan valid atau tidak, menjalankan query, dan memeriksa query. Jika data yang dimasukkan valid, maka kami meneruskan user ID sebagai respon layanan. User ID. Kemudian ada 3 parameter di sini, yaitu status, user ID, dan message. Jika data yang dimasukkan valid atau benar, maka akan ada keterangan atau pesan yaitu login successfully. Sini. Dan jika data yang dimasukkan tidak valid atau salah atau tidak ada, akan ada keterangan atau pesan enter correct username or password. Kemudian mengatur parameter menjadi content type dan meneruskannya menjadi JSON. JSON yaitu singkatan dari JavaScript Object Notation. Fungsinya untuk pertukaran dan penyimpanan data. Kemudian di akhir kita tutup dengan MySQL close koneksi atau menutup koneksi. Jika sudah, kita Ctrl save. Kemudian kita buka browser. Kita jalankan skripnya. Bismillahirrahmanirrahim. Respon status 1, user ID 1, message login successfully. Kita coba dengan nama yang lain. Fran atau Franz? Franz. Coba kita cek di database-nya. Franz. User ID-nya 2. Kita enter. Respon status 1, user ID 2, message login successfully. Coba kita ganti namanya yang tidak terdaftar di database. Ginta. Siapa Ginta? Bentar. Respon status -2, message enter correct username or password. Selesai, sudah berhasil. Kemudian kita akan melakukan uji coba pada Postman. Kita buka Postman. Sebelumnya kita copy dulu link yang di atas ini. Lalu buka Postman, tambah, kemudian yang tadi kita copy kita paste di sini, lalu send. Berhasil ya teman-teman. Respon status 1, user ID 2, login successfully, message-nya. Coba kita ganti dengan nama yang tidak ada di database. Tugas. Harusnya ini ya, dia pesannya enter correct username or password. Nah, sekian
tutorialnya. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.